上了我徒儿，老子迟早要弄死他！传弟子，我先根为敬，本尊道友瞎了你的狗眼。Halo pecinta Donghua, kembali lagi dengan Donghua Galeri. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Donghua yang berjudul Agen The Gain Supreme episode 122. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Menyambung dari episode sebelumnya, Tuan De pun berkata, "Aku bisa ikut denganmu ke gerbang suci, tapi apa yang harus aku lakukan?" "Tuan De, aku memintamu untuk menciptakan momentum untuk diriku." "Menciptakan momentum? Bagaimanakah caranya, Tuan?" "Dengan cara kau menghormatiku di depan Panatua gerbang peri. Karena dengan cara itu, semua orang akan juga menghormatiku karena aku tahu statusmu sangatlah besar sebagai bawahan langsung dari ketua sekte." "Oh, seperti itu. Baiklah Tuan, aku bisa melakukannya untuk dirimu. Selagi itu tidak melibatkan tempat lelang Wang Fu." "Terima kasih Tuan De, sama-sama senior." Beralih ke tempat ketua ketiga dan ketua ke-12 gerbang dalam yang sedang berdiskusi, dan ketua ketiga berterima kasih karena anaknya diterima sebagai murid dari ayah ketua ke-12 di gerbang suci. Karena hasil dari rekomendasi dari ketua 12 lah anaknya bisa diterima oleh ayah ketua 12 dan menjadi murid pribadinya. Ketua 12 pun menjawab, "Tidak perlu berterima kasih ketua ketiga, karena anakmu memanglah sangat berbakat dan layak untuk menjadi murid dari ayahku." Setelah itu, ketua ketiga pun berbisik kepada ketua 12. "Ketua 12, setelah ini pasti kau yang akan menjadi ketua divisi pil selanjutnya, karena San Subing akan segera dieksekusi, ketua divisi pil sebelumnya." Ketua 12 pun menjawab, "Sebelum San Subing dieksekusi mati, saya tidak bisa untuk menggantikannya. Jadi kita menunggu untuk dia dieksekusi." Kembali ke Tuan De yang telah membawa jubah kura-kura. "Ini jubah yang kau inginkan, Tuan. Dia bisa mengecoh praktisi ranah jiwa ilahi agar tidak bisa mengetahui jati dirimu. Saya pastikan para tua di gerbang peri tidak ada yang bisa melihat ranahmu atau penyamaranmu." Tanjun pun segera memakainya dan merubah penampilannya dan pergi ke gerbang suci. Dan mereka pun sampai di gerbang suci. Dan Tanjun pun melihat semua panatua sedang berkumpul dan mereka sedang membahas ketua mereka, yaitu ketua Tang. Ketua De pun langsung segera menghampiri para ketua. Para ketua pun sangat hormat kepada ketua De dan terlihat sangatlah akrab. Itu menandakan kalau ketua De
memanglah statusnya sangatlah tinggi karena dia bawahan langsung dari ketua sekte. Jadi para ketua pun tidak berani. Tanjun pun mengepalkan tangan karena dia melihat seseorang, yaitu ayahnya dari ketua 12 gerbang dalam, yang tidak lain adalah ketua keempat gerbang suci. Ketika Tuan De memberi hormat kepada Tanjun, semua ketua pun menjadi kaget dan bertanya-tanya, siapakah orang tua ini? Kenapa ketua De sangat hormat kepada dirinya, bahkan memanggilnya senior. Seketika Tanjun pun bertanya, di mana muridku? Bebaskan dia. Aku adalah gurunya Sang Subing. Semua ketua pun menjadi kaget. Begitu juga ketua keempat. Ketua keempat pun berkata, aku tidak bisa membebaskan Sang Subing karena yang menjatuhkan hukuman itu adalah ketua kedua gerbang peri. Tanjun pun menjadi marah. Dasar bodoh kalian, akulah yang bikin pil pembangkitan jiwa itu, bukanlah Sang Subing. Kalau berani, tangkaplah diriku. Para ketua pun tidak berani untuk menangkap Tanjun. Tanjun pun berkata, ketua kedua gerbang peri, dia hanyalah dukun gadungan. Mana bisa dia memeriksa dan menyembuhkan ketua Tang? Biar aku yang menyembuhkannya. Di mana ketua Tang? Ketua ketiga pun menjawab, silakan, biarkanlah aku yang mengantarmu. Kalau senior memang bisa menyembuhkan ketua Tang. Dan setelah Tanjun masuk ke dalam, diantar oleh ketua keempat. Film pun bersambung. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan juga yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.